Coba sampaikan baik-baik. Apa yang lu rasa benar itu sampaikan baik-baik, dengan terstruktur, dengan terkelola. Poin per poinnya harus benar gitu, harus well structured lah, jangan membulet bolak-balik nggak jelas. Dan nggak perlu menjerit-jerit, karena berteriak itu juga nggak menandakan bahwa lu benar. Apalagi kalau sudah berdebat kemudian nyerang personal, ya itu jatuhnya udah bukan perdebatan lagi, lu udah kalah sebetulnya. Lu udah kalah di perdebatan itu, karena lu udah nggak punya data. Akhirnya lu menyerang pribadi, then you're the loser. Gue masih nunggu nih keluarganya balik nongol kagak sih diwawancara sama teman-teman wartawan gak sih di sono gitu. Gue masih nunggu itu sebenarnya. Aduh nih kasihan nih teman-teman wartawan, lihat nih masih teman-teman wartawan kita ya. Mereka masih pada ngejogrok di depan Polres nungguin tuh, lihat. Tuh. Masih pada ngejogrok depan Polres, ya Allah. Pada semangat deh, kirimin paus apa nih ya? Kirimin paus kali ya. Kapan kita nobar lagi nggak tahu. Dari pagi tuh wartawan, ya gue tahu resiko pekerjaan sebetulnya, tapi ya bagaimana ya. By the end of the day memang resiko pekerjaan guys. Memang wartawan tuh kayak begitu, kalau mengejar berita ya gimana dong. Udah jam segini gue kagak tahu mesen nasi bungkus di mana. Mau ngirimin juga bingung. Kayak itu di atas apaan buku-buku. Itu buku judulnya Dark Psychology. Gue kenapa ngetap layar sendiri belum? Gue mau nurunin cahayanya karena terlalu silau ini. Ya malah gelap banget. Suram banget muka gue ya. Segini kali, silo nggak sih? Enggak lah ya, nge-bright banget ya. Kita pakai seperti biasa, pakai kacamata. Nah, ini lebih soft warnanya. Oke. Ya begitu dah. Gue masih kepo sih nungguin ini, tapi kayaknya gue udah ngantuk. Buku tentang apaan? Baca aja referensinya Bu, di deskripsinya ada. Silakan masuk ke dalam linknya, lihat, itu ada deskripsi tentang bukunya. Saya capek ngejelasin dari tadi Bu. Dan saya maksudnya bukan jualan, tapi kalau teman-teman mau baca buku yang sama itu saya taruh. Ayo baca buku yang sama, ayo kita tambah pengetahuan. Om spill buku filsafat. Ada namanya filsafat kebahagiaan. Karena orang sibuk mengejar kebahagiaan tapi bingung dengan definisi kebahagiaan itu sendiri. Biasanya itu yang terjadi. Jadi apakah bahagia itu dengan uang yang banyak? Apakah bahagia itu dengan rajin traveling? Belum tentu. Bahagia itu untuk tiap orang kadarnya berbeda, tergantung orang tersebut. Nggak bisa disamaratakan. Lu nggak bisa maksa orang pakai sepatu lu. Mau SS om, mau SS. Ntar gue lihat dulu. Kalau filsafat kebahagiaan kayaknya gue ada linknya deh. Bentar ya, gue lihat dulu ya. Filsafat kebahagiaan. Wait, I got the book. Ada di sini harusnya. Sekitaran ini. Sun Tzu, Fihi Ma Fihi. Ini dia. Yes. Ketemu. Silakan kalau mau baca buku filsafat kebahagiaan. Nih, tuh sudah gue pin. Sudah dipin tuh buku filsafat kebahagiaan kalau tertarik untuk mendefinisikan apa itu bahagia. Karena biasanya kita sibuk mengejar bahagia tapi nggak tahu definisi bahagia itu apa sebetulnya. Itu yang sulit. Kadang kita mengukur bahagia kita dengan bahagianya orang. Orang itu bahagia, orang lain bahagia dengan membeli mobil baru. Orang itu bahagia dengan traveling keliling dunia. Orang itu bahagia dengan rekeningnya yang gendut sekali, yang besar sekali. Tapi apakah itu sesuai dengan kita dan memang sesuai kapasitas kita? Karena ternyata kunci bahagia itu mudah sekali guys. Yaitu cukup dan bersyukur. Udah gitu doang.
sadar diri, cukup, bersyukur. Dah, semudah itu ternyata kalau mau bahagia. Capek-capek ngejar uang sebanyak-banyaknya, tapi akhirnya lu gak bisa nikmati uang tersebut, ya itu juga gak bahagia. Jadi silakan kalau mau sedikit membaca buku filsafat yang cukup ringan. Yang cukup ringan itu bukunya, judulnya Filsafat Kebahagiaan, sudah saya pin. Jadi teman-teman kalau mau baca, mau bareng-bareng baca sama bacaannya kita sama, itu ada saya taruh di linknya. Dicek aja, siapa tahu menarik. Tapi buat saya itu sangat menarik. Udah punya anak, udah. Tuh kerjaan anak saya tuh, oret-oret. Kerjaan anak saya itu. Ini kalau filsafat kebahagiaan tuh bukunya kayak gini. Nih. Tuh bukunya kayak gini ya. Kalau teman-teman mau ikutan baca buku yang sama, karya Pak Farudin Faiz, feel free untuk tuh ada saya pin. Kalau mau, kalau enggak ya enggak apa-apa. Gue cuma mau berbagi pengetahuan aja nih, biar kita bisa membuka wawasan, lebih membuka wawasan. Kalau ini lebih kepada soal apa sih bahagia gitu. Kalau tadi dark psychology itu definisi-definisi terhadap psikologi gelap. Gitu, psikologi gelap itu apa? Sifat-sifat yang memang merugikan sebetulnya, karakter-karakter yang merugikan. Udah ngoceh si Zuma, udah datang, beneran. Nggak ada. Tadi ada yang bilang ujungnya jualan. Ya jualan. Udah di Nando. Oh serius? Enggak nih, di sini belum ada. Nih. Tuh, belum ada tuh. Oh udah selesai kali ya. Oke, ya udahlah kalau udah selesai. Oh masih jualan aja, duit banyak. Bukan jualan sih gue. Kalau lu mau baca buku yang sama, mau menambah pengetahuan bareng-bareng, ini bukunya. Kalau mencari tentang kebahagiaan, kalau lu mau belajar tentang sedikitnya soal psikologi gelap, ini dark psychology. Di sini ada definisi soal apa sih psikologi gelap itu. Kalau lu bilang gue jualan, ya elah ini mah afiliat, dapatnya gue paling 3.000 perak sebiji. 10 biji baru dapat rokok gue 2 bungkus. Nih, sifat buruk manusia. Tuh, lu baca dah tuh ya. Kebaca kagak sih? Maaf nih. Ntar, aduh kejauhan. Tuh, predator, dark triad, love bombing, gaslighting, egois, manipulatif, pengkritik, penghasut, tank syndrome, moody. Tuh, ada setidaknya lo tahu definisinya gitu. Belum dong segini. Setidaknya tahu definisinya, kemudian teraplikasi dalam bentuk seperti apa. Di sini ada dikasihkan contoh-contohnya juga. Jadi kita bisa begini, begitu. Kemudian ya logiknya aja gitu. Gitu. Nih kalau mau ikutan baca nih dark psychology, and then kalau bicara filosofi, ya buku yang agak ringan ya ini. Kebalik maaf. Filsafat kebahagiaan. Apa itu kebahagiaan? Orang pada sibuk mencari kebahagiaan, tapi lupa definisi kebahagiaan itu apa. Gitu. Firaun yang ngoceh, ya Allah Firaun udah meninggoy di laut tengah, di laut merah.